Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan algoritma RESA untuk kerahasiaan pesan ya. Di sini kita contohkan ada dua orang yaitu Alice dan Bob. Nah, sebelum mereka berdua berkomunikasi dengan aman, mereka harus bertukar kunci private-nya masing-masing. Nah, untuk menggunakan algoritma RSA itu biasanya dua orang ini punya dua kunci yaitu kunci public dan kunci private. Nah, sebelum mereka berkomunikasi, mereka bertukar dulu nih kunci private-nya masing-masing. Contohnya di sini si Alice akan mengirimkan kunci private-nya si Alice ke Bob. Kemudian si Bob juga mengirimkan kunci private-nya Bob ini ke Alice. Nah, ini kayak perjanjian gitu ya. Nah, sekarang mereka berdua ini memiliki kunci private yang sudah ditukar. Contoh di sini Alice itu sudah memiliki kunci private-nya si Bob. Kemudian si Bob ini juga sudah punya atau memiliki kunci private-nya si Alice. Nah, untuk mengirim pesan, Alice menenkripsi pesan tersebut menggunakan kunci publiknya. Jadi setelah dienkripsi ini, pesan tersebut akan menjadi teks yang acak gitu ya. Nah, ingat di sini Alice mengenkripsi pesan menggunakan kunci publiknya itu ya algoritma RSA kayak gitu ya. Untuk mengenkripsi pesan itu menggunakan kunci publiknya si Alice. Nah, hasil dari enkripsi tersebut itu disebut menjadi ciphertext. Nah, ciphertext itu teks yang nggak bisa dibaca oleh siapapun. Jadi hanya dua orang ini aja yang bisa membaca nanti ya. Jadi Alice mengirim ciphertextnya ke Bob. Nah, setelah sampai ke Bob, si Bob ini mendeskripsi ciphertext Alice tadi menggunakan kunci private-nya si Alice. Kenapa sih Bob bisa mendapatkan kunci private-nya si Alice? Ya tadi itu ya, pertama mereka sebelum berkirim pesan gini, mereka udah buat perjanjian nih, mana kunci private-mu? Nah, dibagikan lah ya kan, ditukar gitu. Nah, setelah di deskripsi menggunakan kunci private-nya si Alice, si Bob ini berhasil gitu ya, berhasil mendeskripsi ciphertext-nya menjadi pesan biasa. Nah, di sini si Bob yakin bahwa pesan yang dikirim benar-benar dari Alice karena setelah dideskripsi oleh si Bob tadi menggunakan kunci private-nya si Alice, pesannya berhasil terdeskripsi dengan benar. Oke, sampai di sini ini untuk menggunakan algoritma RSA untuk kerahasiaan pesan ini oke, aman ya, aman. Sekarang kita masuk ke penyangkalan. Misalnya ini ada dua orang Alice dan ini Bob yang tadi ya, yang dua orang tadi ini juga ya kan. Nah, bagaimana jika suatu hari si Alice menyangkal bahwa pesan yang dikirim ke Bob itu bukan dari si Alice? Kenapa sih Alice menyangkal? Rupa-rupanya pesannya itu kayak gini tuh bro. Selamat pagi Bob, saya Alice. Bolehkah saya meminjam uang 10 juta dan saya berjanji akan melunasi hutang tersebut di tanggal 28 November 2024. Nah, rupanya pesan-pesannya kayak gini. Si Bob ini udah kadung nih ngasih uang 10 juta ke Alice, udah minjemkan ini. Tapi si Alice ini membantah itu, membantah. Ini yang dikirim ke Bob ini, yang dikirim ke Bob. eh Dia membantah, si Alice ini membantah bahwasannya dia nggak pernah ngutang nih ke Bob. Nah, jadi si Bob ini bingung dia, terus ngelaporin lah ke pihak ketiga. Contohnya di sini ada pihak ketiga nih, misalnya Pak RT atau Pak RW atau polisi gitu kan. Nah, si pihak ketiga ini nanya, Pak RT-nya nanya, "Mana buktinya kalau si Alice ini ngirim ngutang samamu nih, ngutang samamu 10 juta gitu." Si Bob ngasih lah kunci private-nya ke pihak ketiga ini atau ke Pak Kades gitu kan yang menengahi gitu. "Ini Pak." Nah, si Pak Kades ini rupanya dia nggak percaya juga. Pasti nanti jangan-jangan kamu sendiri Bob yang buat kunci private-nya ini dari komputer kamu, biar supaya si Alice ini menyerahkan uang 10 juta ke kamu. Nah, jadi bingung, harusnya kalian dua nih kalau mau bertransaksi kayak gini, kalian harusnya, ngasih kunci private-nya itu ke aku, kalian dua nih ngasih ke saya gitu ya. Jadi si Bob ini harusnya juga ngasih kunci private-nya Alice ke pihak ketiga ini, terus si Bob juga ngasih kunci private-nya ke pihak ketiga ini juga. Nah, di sini jadi bingung kan, di sini emang rahasianya terjaga, tapi ketika suatu saat ada yang menyangkal kayak gini nih, jadi bingung, jadi berantem orang ini jadi berantem. Oke, ini kita lanjutkan ya. Ini untuk, masalahnya menyelesaikan masalah dengan menggunakan tanda tangan digital. Kita tetap menggunakan algoritma RSA untuk tanda tangan digital ya. Nah, pada dasarnya untuk menenkripsi pesan menggunakan algoritma RSA, itu menggunakan kunci publiknya. Contoh tadi ya, si Alice menenkripsi pesan itu menggunakan kunci publiknya. Nah, karena masalah yang tadi tuh yang jadi gaduh itu jadi berantem, maka untuk menenkripsi pesan menggunakan kunci private-nya dan kunci publiknya itu disebar contohnya itu ya di internet, di TV, di baliho-baliho, diumumkan di desa gitu kan. Jadi tidak menggunakan pihak ketiga. Jadi ini contohnya ya,
Alice ini mengumumkan bahwasannya kunci pabriknya ini di internet gitu ya, diletak di internet atau dibuat di baleho atau di TV, di radio gitu kan. Si Bob juga ini, dia mengumumkan kunci pabriknya itu ke internet juga. Dia bilang, "Woi, ini kunci pabrik aku ya." Si Alice juga dibilang ya, "Ini kunci pabrik aku." Dibilang ke internet atau dimanapun lah diletak, yang penting dia di-publish gitu ya kunci pabriknya. Nah, di sini contohnya nih tadi ya pesannya nih ya, "Selamat pagi Bob, dia ngutang, pesan ngutang ini kan." Nah, Alice ini ingin mengirim pesan ke Bob dengan aman dengan cara menenkripsinya, kayak gini ya. Jadi Alice menenkripsi pesannya itu menggunakan kunci private-nya. Kalau tadi kan, Alice mengenkripsi pesan itu menggunakan kunci public-nya. Sekarang agak dibalik gitu ya. Alice mengenkripsi pesan menggunakan kunci private-nya. Kemudian setelah dienkripsi menggunakan kunci private-nya si Alice, itu akan menjadi ciphertext, yaitu teks yang nggak bisa dibaca oleh siapapun. Jadi hanya 2 orang ini yang bisa membaca. Nah, ini ciphertext ini dikirim ke Bob, kemudian setelah sampai di Bob, Bob mendeskripsi, dia dicoba ya, mencoba mendeskripsi pesan ciphertext Alice tadi menggunakan kunci public-nya si Alice. Si Bob ini dapat dari mana kunci public-nya si Alice? Ternyata si Bob ini dapat dari internet, karena si Alice ini pernah mengumumkan bahwasannya kunci public-nya itu milik dia gitu ya. Diumumkan ke desa-desa, diumumkan ke baleho-baleho gitu. Nah, ini setelah dideskripsi menggunakan kunci publiknya si Alice, ternyata benar. Itu berhasil dan menjadi pesan biasa. Dan dia yakin juga ini bahwasannya ini pesannya memang dari si Alice. Karena apa? Karena ini di deskripsi menggunakan kunci publiknya si Alice, ternyata terdeskripsi dengan sempurna gitu ya. Jadi di sini si Alice ini kalau udah tanggal 28 nih dia nggak bisa menyangkal lagi. Kalau misalnya dia menyangkal ini ya, ini bukan punya saya nih, bukan dari saya nih pesan ini loh Bob, bukan dari saya. Dia bilang sama Pak RT juga ini aku nggak pernah ngutang sama si Bob. Buktinya apa? Ya tapi ini setelah aku deskripsi menggunakan kunci pabrikmu yang disebar di internet ini berhasil terdeskripsi dan ini ternyata punyamu. Nah, disinilah penggunaan tanda tangan digital menggunakan algoritma RSA, tapi agak dibalik ya konsepnya itu ya. Gitu. Terima kasih.